Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan gertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan kerajaan Allah mencakup juga soal pengadilan terakhir atau pengadilan akhir zaman. Mengenai pengadilan yang akan terjadi pada akhir zaman, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil. Yang menjadi fokus adalah pemisahan. Ini pemisahan. Tadi seperti jala ya, mengumpulkan berbagai macam jenis ikan, telah ditarik ke darat, kemudian diadakan pemisahan, ya, pemilihan antara yang baik dengan yang tidak. Ya. Ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu, namun ikan yang buruk, ikan yang tidak dapat dimakan atau tidak halal, bukan dikembalikan lagi ke laut, namun dibuang. Ini sebagai gambaran ya, siksaan. Demikian juga yang terjadi ya, pada akhir zaman nanti ya, akan dipisahkan ya, oleh Tuhan Allah antara orang yang baik dan orang yang jahat. Yang jahat menerima hukuman yang kekal. Sudah dikasih, tentu pemisahan yang terjadi pada akhir zaman nanti tentu ditentukan dalam hidup ya sekarang, ya saat sekarang ya. Sekarang manusia berada di dunia ini ya masih tercampur antara yang baik dan tidak. Demikian juga seperti ikan yang masih dalam jala besar ya, masih tercampur antara yang baik dan yang tidak. Maka supaya kita dimasukkan dalam pasu ya, seperti dalam pasu ikan yang baik, menerima ganjaran dari Tuhan Allah, maka pentingnya dalam hidup kita saat sekarang ya di dunia ini melakukan hal-hal yang baik, yang benar ya. Melakukan apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, dan tentu
hidup dalam kasih-Nya ya, dalam cintanya. Sebagaimana perintah utama ya dari Tuhan Yesus adalah ya cinta kasih. Maka ini yang harus juga menjadi hal yang pokok, yang penting, yang mendasar ya dalam hidup kita ya. Hidup dalam kasih ya, mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita. Kiranya dengan kita menjalani hidup demikian, hidup sebagai ya, murid-murid Tuhan yang benar, melakukan hal yang baik, hidup dalam cinta kasih-Nya, maka kita pun juga akan menerima ganjaran daripadanya.